Kita akan membahas mengenai babak baru insiden kilometer 50 dengan beberapa narasumber. Di studio sudah hadir Bapak Benny Mamoto, Ketua Pelaksana Harian Kompolnas. Selamat pagi Pak Benny. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Kemudian juga ada Bang Taufik Basari, Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Nasdem. Selamat pagi Bang Taufik. Selamat pagi. Ya, dan Selamat kita pagi, juga mencoba untuk menghadirkan dari pihak kepolisian yakni Polri, namun sampai dengan pagi hari ini belum ada respon ataupun masih berhalangan untuk hadir begitu ya. Baik, sudah merespon tapi tidak berkenan untuk hadir. Baik, saya akan berbincang dengan Pak Benny. Pak Benny, ini sudah serangkaian kejadian, kemudian juga Pak Benny waktu itu sudah ada di lokasi saat rekonstruksi begitu ya Pak Benny ya. Anda juga ada background dari reserse begitu Pak Benny. Melihat dari kasus ini, serangkaian kejadian ini, evaluasi dari Kompolnas seperti apa Pak Benny? Yang pertama tentunya evaluasi kami lakukan ketika kami diundang oleh jajaran Bareskrim menyaksikan jalannya rekonstruksi dari awal sampai akhir. Ini bentuk transparansi, media pun lengkap hadir. Nah dari rekonstruksi tersebut tentunya dengan background bidang serse, saya bisa mengamati satu-satu, kami catat, makanya begadang sampai pagi. Ada catatan Pak? Ada dong. Catatan itulah yang sudah kami sampaikan kepada pimpinan Polri, ini dan sebagainya. Itu akan ditindaklanjuti oleh internal Polri. Kemudian yang kedua, dari rangkaian rekonstruksi pun kita bisa melihat bagaimana apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, konteks rekonstruksi itu adalah laporan yang pertama, yaitu adanya serangan terhadap aparat. Nah, setelah itu baru yang kedua, LP berikutnya adalah terjadinya peristiwa penembakan. Jadi ini ada 2 LP yang berjalan. Nah dalam konteks ini memang ada hal-hal yang sifatnya teknis yang kami evaluasi. Bagaimana teknis surveillance dan sebagainya, perlengkapannya dan sebagainya, itu sudah. Nah kaitan dengan penyidikan yang kedua ini, itu adalah tindak lanjut dari temuan Komnas HAM. Dulu kan ribut, dorongan tuh, Pak kenapa nggak bikin TGPF dari berbagai macam pihak. Karena saya pengalaman menjadi ketua tim TGPF di Intan Jaya, Papua, bahkan di sana bayangin ada Komnas HAM, TGPF dari Polhukam, kemudian ada tim juga dari yang dibentuk oleh gubernur. Kebayang nggak satu saksi diperiksa berkali-kali, yang hasilnya sama. Akan memakan waktu. Ya? Akhirnya makan waktu. Jadi ketika kami ditanya, Pak perlu TGPF? Nggak perlu, kita percayakan penuh saja pada Komnas HAM. Dari rekomendasi 4 rekomendasi Komnas HAM, apakah semuanya dijalankan atau hanya sebagian Pak Benny? Iya, jadi semua atas arahan Bapak Kapolri itu laksanakan arahan Komnas HAM. Oleh sebab itu ketika serah terima barang bukti langsung ditindaklanjuti secara pro justisia, mana yang harus diperiksa lewat laboratorium forensik, kemudian juga mana saksi-saksi yang diajukan kemudian dipanggil dan dilakukan pemeriksaan. Nah setelah proses ini barulah setelah gelar menaikkan status. Kalau menaikkan status menjadi penyidikan berarti sudah minimal 2 alat bukti ditemukan. Orang tanya, kok nggak diumumin namanya? Iya, Itu hal yang biasa. Tolong pantau KPK. Menaikkan status ke penyidikan, tersangkanya juga belum diumumkan. Baru kemudian tahap berikutnya, ketika para terperiksa ini dipanggil kembali, diperiksa, statusnya sudah jelas. Iya, karena ini juga menjadi pertanyaan publik Pak, mengapa kemudian pada saat Polri mengungkap ada 3 terperiksa, kemudian publik menanyakan mengapa nggak transparan saja, diungkap saja identitasnya. Kompolnas sebagai pengawas Polri apakah juga mendesak hal ini untuk upaya transparansi? Kami ini bekas penyidik, jadi tahu seperti itu. Makanya saya ambil contoh tadi KPK, menaikkan status menjadi penyidikan, belum mengumumkan tersangkanya, itu hal yang biasa. Karena tahap berikutnya biasanya si terperiksa ketika naik di proses penyidikan, nah status pemanggilan berikut untuk diperiksa sudah tersangka. Ya.
Jadi memang kita masih menunggu statusnya apakah dinaikkan menjadi tersangka atau saat ini terperiksa kan begitu ya Pak Iya, statusnya. iya. Saya nanti akan ke Bang Taufik. Bang Taufik, Komisi 3 DPR RI, rekan kerja juga dari Polri begitu ya. Kemarin juga kita sempat melihat sudah mendengar pernyataan dari beberapa keluarga korban mengenai hal ini begitu ya. Nanti tanggapannya, evaluasi dari Komisi 3 seperti apa kita akan sambung lagi ya Bang Taufik di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.